Ya oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 26 Agustus sekitar pukul setengah 7 malam. Ya, hari ini bursa tutup ya, udah akhir pekan nih. Jadi ya kita refresh sejenak, melupakan bursa saham begitu ya, refreshing, kembali ke kehidupan pribadi, aktivitas pribadi seperti itu. Jadi kalau masuk di bursa saham itu nggak usah pusing-pusing ya, apalagi kalau kita memang masuknya itu di emiten yang fundamentalnya bagus, ya nggak usah khawatir gitu loh. Jadi ya fokuslah, cari refreshing gitu loh, cari kegiatan yang bermanfaat begitu ya. Ya, hari ini saya akan membahas saham Arna ya. Ini juga saham requestan. Ya, kita lihat dulu ikhtisar sahamnya. Ya, hari ini tadi Porto ya biasa ya, ada yang merah, ada yang hijau kayak gitu ya. Selama itu fundamentalnya bagus, meskipun merah juga nggak masalah sih kalau saya ya. Dan dia sering bagiin dividen, ya udah nggak masalah meskipun merah. Saya kemarin masuk di Antam begitu, dan sekarang merah ya nggak masalah itu ya, karena yang apa namanya, yang menjadi patokan saya tetap pertama fundamental, kedua dividen, udah itu aja sih ya. Ya terbukti di KKGI, TAPG, Adro, Pegas ya hari ini naik gede gitu ya, karena fundamentalnya juga bagus begitu loh ya. Dulu juga saya di Pegas juga sempat merah, sama waktu masih di harga 1.500-an kayak gitu, sempat di merahin dulu kayak gitu ya. Saya average down lah ya, nggak diam aja tapi average down. Di sisi lain itu average saya berkurang ya, muatan saya di situ banyak begitu. Dan sekarang harga sahamnya udah 1.800 ya. Ya saya nggak ini sih, maksudnya nggak kaget juga ya, memang harganya ya masih salah harga gitu loh di Pegas itu gitu loh ya. Jadi tenang aja, selama emiten yang kalian pegang itu fundamentalnya bagus semua ya. Kita bahas Arna hari ini di bidang keramik ya guys. Jadi ini di bidang keramik, perusahaan retail juga kayaknya ini ya. Kemudian didirikan tahun 1993 nih di sini. Untuk sektornya perindustrian ya, oke. Untuk IPO-nya ini 2001, ya udah cukup lama juga berarti ya ini IPO-nya. Kemudian untuk kapitalisasi, jumlah saham beredarnya 7,34 miliar dengan kapitalisasinya sekian, dan jumlah saham yang beredar di masyarakat itu adalah 47% di sini ya, 47%. Oke, ini berarti liquid nih ya. Ini cukup liquid sih ya. Menurut saya bagus ini segini ya. Bagus itu di atas 30% pokoknya. Kemudian ini nama-nama direksinya, komisaris, anak perusahaan ada 4 ya. Oke, langsung lihat ke produk dan jasanya. Sebagian besar itu adalah distribusi. Ini distribusi apa nih? Coba kita lihat. Di bidang keramik, oke, Ubin ya. Ya pastinya ya semua butuh keramik ya guys ya. Apalagi kalau ada tender-tender tender-tender perumahan begitu, ya dia juga diuntungkan gitu loh ya. Granit, marble, oh ya ini berarti bahan-bahan bangunan ya, yang khususnya di keramik begitu. Kemudian apalagi nih, udah ya. Ini melakukan pemasaran melalui anak perusahaan sebagai distributor tunggal bagi produk perusahaan yang dijual dengan merek Arwana. Oh, Arwana, oke. Ya, jadi distributor keramik begitu ya guys. Ini distribusinya nih, bagian distribusi ini net income-nya paling banyak di sini ya. Kemudian untuk pelanggannya, ya ini ada pelanggan tetap ya. Ini perusahaan tunggal nih, PT Catur Sentosa. Kemudian pihak ketiga ini publik berarti ya. Kemudian ada Catur Hasil Sentosa, Catur di Luhur Sentosa dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri. Ya oke, secara profil berarti ini perusahaan sudah berdiri cukup lama ya, sudah melewati masa krisis moneter, bagus banget. Kemudian IPO-nya pun juga sudah lama. Ya kita lihat
di pergerakan harga sahamnya sejak IPO. Oke, dia lama nih sideways ya sebetulnya. Dari tahun 2005, 6, 7 ya harganya di sini-sini aja nih ya, hampir gopek malah ya. Kemudian dia naik gede di sini dan sekarang menyamai rekornya di sini. Kita lihat nih apa yang terjadi nih. Ini cenderung uptrend sih ya. Dari 2020 sampai hari ini itu cenderung uptrend ya, bagus ini. Kalau dari pergerakan harga sahamnya sih bagus ya, uptrend dia. Ya kita lihat nanti dalamannya kayak gimana. Oke, finansial. Tetap ya guys ya, jangan FOMO ya. Meskipun ada saham yang naik gede begitu, jangan sekedar ikut-ikutan gitu loh. Wah ini lagi naik gede nih, saya masuk di situ. Tapi kita nggak lihat dalemannya kayak gimana, nggak analisa dalemannya kayak gimana gitu. Jangan seperti itu ya guys ya. Jadi tetap dianalisa. Bisa jadi itu juga digoreng bandar ya. Itu. Tapi kalau memang dia sahamnya naik gede, ya karena faktor fundamentalnya bagus, dividennya gede, ya itu wajar begitu loh ya, wajar ya, masuk aja selama itu fundamentalnya masih salah harga, kemudian dividen yieldnya juga gede kayak gitu ya. Ya langsung aja kita lihat di laba bersih untuk pemilik entitas induk. Ya lihatnya yang pemilik entitas induk ya guys, jangan kepentingan pengendali. Kenapa? Karena ini anak perusahaannya begitu. Kita fokus di entitas induk aja. Ya kuartal 2 nya udah turun, ya turun ya ini ya, turun dari kuartal 1 171 miliar, tapi masih naik nih jika dibandingkan dengan kuartal 2 2021 nih. Kalau kuartal 2 2021 nya 103 miliar, kemudian kuartal 2 2022 itu 135 miliar. Nah nanti kita bisa pastikan ini masih recommended nggak nih dengan harganya sekian, kemudian IPS yang turun. Oh sorry, IPS, ekuitas ya guys, ekuitas turun, tapi juga nanti juga pasti IPS nya juga turun ya. Oke, coba kita lihat pergerakan harga sahamnya 3 bulan terakhir. Ya ini cenderung turun ya guys. Ini kenapa ya, karena memang reaksi pasar ya, ketika laporan keuangannya itu lebih kecil daripada kuartal sebelumnya, itu pasti ya ada orang akan ini ya guys, reaksi ya, bereaksi untuk menjual begitu ya. Sebetulnya juga ini apa ya, bisa dibilang investor yang ya yang nggak ngerti gitu loh, maksudnya ya turun turun harus di ini dulu, harus dianalisa kenapa bisa turun, jangan sampai orang lain jual kita juga jual begitu loh, tapi belum tahu kita kenapa bisa dijual gitu loh. Kecuali kalau kita udah tahu, oh ternyata ada penyebabnya, faktornya, kemudian prospek kedepannya masih ada nggak, ada perbaikan nggak nanti, nah itu ya bisa kita tentukan di situ kayak gitu sih. Selama dividennya masih gede sih nggak usah dijual, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian cari capital gain ya ya susah juga ya guys, maksudnya ya dua-duanya kalau bisa didapat gitu loh, capital gain dapat, kemudian dividen dapat, dan prioritaskan dividen yieldnya dulu guys ya. Kalau capital gain itu menyusul menurut saya ya, capital gain itu menyusul gitu loh, belakangan itu ya. Selama itu dividen yieldnya gede berarti fundamentalnya bagus ya, dan itu capital gain pasti bakal mengikuti fundamentalnya gitu. Oke, ini turun dia untuk ekuitas, kemudian untuk IPS otomatis juga turun ya guys, tapi tetap lebih gede daripada kuartal 2 2021. Untuk pairnya 54 kali, untuk kuartalnya ini udah kemahalan ya di harganya sekarang ya. Kita lihat nanti yang anualisnya berapa. Kemudian ROE nya 8 kali 2 16%, medium ya, medium, kurang dari 20 tapi lebih dari 15 ya, medium untuk ROE nya nih, return of equity ya, pembalikan dia untuk menghasilkan ekuitasnya atau laba bersihnya gitu loh. Kemudian untuk kita key statnya kita lihat di sini, untuk pairnya anualis 11 kali. Nah ini ya udah kemahalan sebetulnya. Oh enggak kemahalan juga sih, maksudnya bisa, tetap bisa masuk di sini ya. Kalau mau entry di harga sekarang bisa, cuman
cuan yang kita dapatkan atau capital gainnya nanti itu kecil kayak gitu, karena rata-rata orang menjual itu ketika pairnya udah 5 sampai 15 ada ya sampai 15 ya atau 20-an kayak gitu pasti dijual. Yang bagus itu kalau pairnya itu di bawah 5 itu bagus, kemudian medium itu ya di atas 10 itu sebenarnya udah jelek ya, udah jelek. Cuman ya kalau bisa ya guys ya, kalian masuk emiten yang pairnya itu anualisnya itu di bawah 5 guys. Kayak gitu. Banyak sih, kalian cari aja di ESG. Banyak. Kemudian untuk IPS, nah ini nanti kita masuk nih di sini. Dia secara dividennya itu masih recommended nggak gitu loh. Kalau masih recommended meskipun pairnya udah gede begitu, ya masuk aja sih. Ya menurut saya. Selama itu dividendnya gede. Ya kita lihat nanti. IPS-nya anualisnya 83 ini ya. Ini berarti udah diperbarui berdasarkan laporan kuartal 2-nya udah keluar. Kemudian kita lihat di sini DPR-nya 70%, ini asik banget. Ya, ini asik banget sih. Ya IPS-nya ada pertumbuhan nggak ya? Coba kita lihat guys. Kalau berdasarkan net income-nya sih, dia harusnya IPS-nya bertumbuh sih. Ya kita cek aja di RTI ya guys. Karena hari ini turun ya. Ya wajar lah ya, nggak harus naik terus begitu. Namanya saham juga kan naik turun. Ya, kuncinya investor itu sabar aja guys. IPS 83 ya naik sih ya dibandingkan dengan tahun lalu yang 64 ya, 64 per share-nya atau per lembarnya. Oke, langsung kita lihat untuk hitung-hitungannya. Saya buka kalkulator dulu ya guys. Ya, saya juga baru masuk di BSSR, Antam, kemudian Tins sudah dari 2 minggu lalu sih kalau Tins ya. Jadi yang baru masuk ini BSSR sama Antam begitu. Antam masih merah guys, tapi ya saya yakin fundamentalnya ya bagus sih, masuk masih worth it sih. Jadi saya masuk aja begitu. Tapi ingat ya guys, jangan ikut-ikutan saya begitu ya. Jadi tetap harus dianalisa sendiri. Analisa saya itu hanya uh, pendukung aja gitu loh, sebagai data pendukung untuk menjadi bahan pertimbangan kalian lah ya, menjadi bahan pertimbangan kalian. Nanti bisa kalau dikolaborasikan dengan analisa kalian kayak gitu. Ya langsung aja kita lihat IPS-nya 83 dikali dengan ya dia dividennya sih historinya sih gede-gede ya, DPR-nya 75, 68, 70. Saya coba berdasarkan tahun ini aja ya, 70% dibagi 100. Ya, dapat 58. Kalau kalian serok di harga sekarang, dapat dividen yield sebesar 9, ini kan harganya 940 ya guys. Ya, 6,1% ya. 6,1% dapat dividen yieldnya. Nah, dari sini kalian tentukan kalian mau nggak dapat return dari dividennya itu ya, dengan histori dividen sebesar 70% ya, sehingga dividennya adalah 61%. Kalian mau nggak? Kalau mau ya masuk ya. Kalau kalian nggak mau, pengen dividen yield yang lebih gede lagi, ya nggak usah masuk, cari emiten lain gitu loh ya. Jadi itu penentuannya, apakah di harga segini masih worth it atau enggak begitu. Kemudian kita lihat untuk uh, teknikalnya ya. Kita lihat di sini untuk teknikal ya, hari ini turun parah nih. Oke, ini sebenarnya dia ada di area resist ya guys, support support resist yang sebelumnya, kemudian berarti ini jadi support nih, supportnya dia horizontal line.
Nah, di sini nih. Iya, tepat ya di sini. Tapi ini ada tarikan loh, guys, ya. Ada tarikan nih, ya. Nah, di penutupan hari ini itu ada tarikan. Oke, guys. Ini saya hapus dulu, kebanyakan tadi. Ya, ini ada tarikan nih, ya. Tarikan kuat sih. Berarti dia memang betul-betul bertahan di resistnya ini, ya. Di resistnya sebelumnya ini, ya. Dia bertahan di support. Kemudian kan menjadi support ya. Ini jadi supportnya dia nih. Begitu sebelumnya juga dia nyampe sampai sini sih. Ya, ya. Oke, kemudian kita cari lagi untuk support yang kedua berarti di area ini. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini. Ya cukup jauh sih ya, guys. Karena dia sempat naik tinggi nih di sini, ya. Nah, di sini dia ada eh, pernah mencapai peak, kemudian pernah memantul, ya. Oke, kemudian cari lagi di sini juga berarti. Bentar ya. Belum sih. Oke, di sini, ya. Nah, di sini malah support kuat nih. Banyak banget sih. Uh, Nah, sini, ya. Ini support kuat. Kita tariklah ke bawah. Nah, di sini. Ya, oke, guys. Jadi dia memang bertahan di supportnya sih. Dan ini juga ada perpotongan emal crossing nih, ya. Perpotongan emal crossing. Oke. Ya dia sih mewajarkan harga ya, guys, ya. Karena dia memang sempat naik gede banget nih dari bulan Maret ya sampai Mei ini naik gede banget ya. Kayak gitu. Tapi dividen yieldnya tetap lebih gede daripada reksadana, guys. Kalau kalian mau masuk ya dengan tadi dividen yield itu 6,1%, ya masuk aja. Tapi kalau kalian mau cari yang gede, sekali lagi ya cari emiten lainnya. Masih banyak sih, guys, ya. Di video saya juga sempat dibahas yang dividen yieldnya juga lebih gede daripada Arna ini. Kayak gitu sih, ya. Tapi sejauh ini memang dividen yieldnya masih recommended seperti itu. Ya, guys, ya. Jadi tetap yang paling pertama itu adalah fundamental, ya. Yang kedua dividen yield, ya. Nah, baru kita bisa pastikan itu harganya itu udah kemahalan atau belum, masih recommended atau enggak gitu. Kalau kalian mau dapat return sebesar 6,1% ya masuk aja, nggak usah khawatir. Ini fundamentalnya juga tadi ya bagus tapi nggak terlalu wow banget ya kayak gitu. Nah, tadi ini sih lebih gede juga sih. Ini dia paling gede di kuartal 1. Nah, makanya dia ada reaksi turun banyak nih, ya. Karena kuartal satunya itu lebih gede dibandingkan dengan kuartal di 3 tahun terakhir kayak gitu. Ya, makanya dia turun turun drastis nih kayak gitu. Ya sejauh ini sih keramik masih dibutuhkan, guys. Gitu. Apalagi tadi ada kalimat distributor tunggal yang melalui anak usahanya gitu. Ya, masih bagus sih, masih worth it ya. Tapi nggak istimewa banget kayak gitu. Ya. Masih ada sih menurut saya yang emiten yang istimewa, yang masih bagus ya, lebih bagus daripada Arna ini. Tapi Arna ini juga ya secara generalisasi ya bagus gitu. Oke, mungkin pembahasan kita sampai di sini aja, guys. Jangan lupa subscribe ya. Thank you semua. Bye, see you.